Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya pada hari Sabtu. Kali ini saya akan menerangkan tentang perkembangan seni budaya Nusantara. Seni rupa Nusantara sebagai sebuah karya manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat fisik. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan akan nilai-nilai dasar kehidupan. Dan yang ketiga adalah dasar kehidupan dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya. Perkembangan seni rupa Nusantara dapat dikategorikan dalam 7 fase. Yang pertama adalah masa perintisan, yang kedua masa Indonesia Jelita, yang ketiga adalah masa Cita Nasional, yang keempat adalah masa pendudukan Jepang, kelima masa setelah kemerdekaan, dan keenam masa pendidikan formal, dan yang terakhir adalah masa seni rupa baru Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa perintisan, masa Indonesia Jelita, masa Cita Nasional, masa kependudukan Jepang, dan masa setelah kemerdekaan. Yang pertama, masa perintisan, yaitu terjadi sekitar tahun 1817 dan 1000 sampai dengan 1880. Tokoh yang paling terkenal pada masa perintisan adalah Raden Saleh. Raden Saleh lahir di Terboyo pada tahun 1814, putra dari keluarga bangsawan pribumi yang mampu melukis gaya atau cara barat baik dari segi alat, media maupun teknik dengan penggambaran natural. Untuk ciri-ciri karya lukisan pada masa perintisan, bergaya natural dan romantik. Yang kedua adalah kuat dalam melukis potret dan binatang. Yang ketiga adalah pengaruh romantisme dari Eropa, dan keempat adalah pengamatan yang sangat baik pada alam maupun binatang. Yang kedua, di sini saya akan menerangkan tentang masa Indonesia Jelita. Masa ini dinamakan masa Indonesia Jelita karena pada masa ini karya-karya yang dihasilkan para seniman lukis menggambarkan tentang keindahan alam, serta lebih banyak menonjolkan nada erotis dalam melukiskan manusia. Ciri-ciri lukisan yang dihasilkan adalah pengambilan objek alam yang indah, tidak mencerminkan nilai-nilai jiwa merdeka. Yang ketiga adalah kemahiran teknik melukis tidak dibarengi dengan penonjolan nilai spiritual. Dan yang keempat adalah menonjolkan nada erotis dalam melukiskan manusia. Yang ketiga ada masa Cita Nasional. Masa Cita Nasional merupakan bangkitnya kesadaran nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Hasil karya pada masa Cita Nasional mencerminkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mementingkan nilai psikologi. Yang kedua, tidak terikat pada objek alam yang nyata. Yang ketiga, memiliki kepribadian Indonesia. Yang keempat adalah didasari dengan semangat dan keberanian. Untuk yang keempat, masa kependudukan Jepang, Cita Persagi. Cita Persagi itu adalah Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Sebenarnya Cita Persagi itu sudah ada pada Indonesia Jelita, tetapi di sini lebih diutamakan pada Cita Persagi pada masa kependudukan Jepang, yaitu masih melekat pada para pelukis, serta menyadari pentingnya seni lukis untuk kepentingan revolusi. Yang kedua, pemerintah Jepang mendirikan Keimin Bunkashi Doso. Lembaga Kesenian Indonesia Jepang pada dasarnya lebih mengarah pada kegiatan propaganda Jepang. Pada masa setelah kemerdekaan, setelah Jepang keluar dari Indonesia, dunia seni lukis mendapatkan angin segar. Masa kemerdekaan benar-benar mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, tetap belajar di rumah dengan tertib, dan tidak terlalu buang waktu untuk di luar sekolah. Tugas untuk kali ini tugas tidak ada. Jadi mempelajari materi saja yang ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.